Bapak Ibu, sesepuh bini sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati, ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah salat Isya wonten jamaah salat Isya wonten Masjid An-Nur Desa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sumangga kula ndherekaken munjaken rasa puji lan syukur wonten ing dalem Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang menyenangkan sampai hal-hal yang tidak menyenangkan, semuanya perlu disyukuri karena semua peristiwa itu pasti Allah akan memberikan hikmah di balik peristiwa yang sudah terjadi itu, pasti ada hikmahnya nanti. Setidaknya kita syukur dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah tasih sehat, alhamdulillah tasih ngugemi iman dan Islam, alhamdulillah tasih saged jamaah, alhamdulillah tasih saged nderek napa niki majelis ilmu taman surga supaya swargane biyen boten gersang kosong damel taman iki damel taman dengan menghadiri majelis ilmu berarti kita ada di taman-taman surga. Para yang hormati, ada seorang dokter yang bercerita seorang bapak membawa anaknya yang sakit ke rumah sakit. Sampai di UGD ditanya oleh dokter, diperiksa di UGD. Ternyata penyakitnya adalah dari jantungnya sudah kronis. Bapaknya dikabari, Pak, mohon maaf ini putra bapak harus masuk ke ICU karena tidak bisa ditangani di UGD. Alhamdulillah. Sampai di ICU ditangani, diceritakan lagi kepada bapaknya, Pak, mohon maaf ini putranya harus operasi, Pak, karena sakit jantungnya sudah kronis. Alhamdulillah. Ceritakan apa malih? Dokter mata-mata malih, bapaknya alhamdulillah. Ini anaknya sudah masuk ruang operasi, Pak. Harus segera tangani, karena bahaya ini. Alhamdulillah. Bapaknya alhamdulillah terus. Setiap mendengar berita dari dokter selalu alhamdulillah. Dokter bedah dan dokter ahli penyakit dalam pun saat melakukan operasi merasa heran, kok ini mestinya harus butuh waktu sampai kurang lebih 4 jam, ini kok bisa selesai 2 jam dengan gampang dan lancar sekali, mudah sekali pelaksanaannya dan hasilnya bagus, hasil operasinya bagus. Keluar dari ruang operasi, cerita pada bapaknya, Pak, selesai operasi sudah, alhamdulillah sudah selesai. Dan ternyata anak itu pun cepat pulih kembali, artinya sadar dari biusnya dan setelah sadar senyum anak itu. Ternyata itu adalah berkah doa dari orang tuanya, selalu bersyukur dengan alhamdulillah. Itu kan sebagai doa alhamdulillah, Abdul doa alhamdulillah, sebagai doa alhamdulillah. Dan itu sesuai janji Allah, la syakartum la azidanakum wa la kafartum inna adabi lasyadid. Orang yang selalu bersyukur itu Allah menambah nikmatnya dengan dimudahkannya operasi bagi anaknya itu tadi, dilancarkan begitu mudahnya, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah Abdul doa. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Salat salam selalu kita hadirkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kita selalu berharap mudah-mudahan kita semuanya besok diberikan syafaatnya yaumul qiyamah dan sahabat utama. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang dimudahkan nanti di pada mahsyar nanti dengan syafaatnya. Mari salawat bersebarang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati, para rawuh sedaya yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, tahmid hamdalah itu adalah kita ibaratkan sebagai lokomotifnya, sepure-sepure kereta apinya. Sholawat itu kita ibaratkan sebagai gerbongnya. Iman, Islam dan ihsan itu sebagai relnya. Doa-doa dan amal soleh kita itulah penumpangnya. Kalau doa-doa kita tidak ada di dalamnya tahmid atau alhamdulillah, tidak ada sholawat di dalamnya, tidak ada keikhlasan dan ihsan, hanya mengharap Allah di dalamnya, ya nggak sampai lah, nggak sampai. Lokomotifnya nggak ada, gerbongnya nggak ada, relnya nggak ada, langsung penumpang mau menuju ke, ya nggak sampai sasaran. Maka doa itu harus di dalamnya harus ada tahmid, alhamdulillah, ada sholawat, ikhlas mengharap untuk Allah saja, yakin akan dikabulkan. Orang yang pandai bersyukur, kondisi apapun akan selalu disyukuri. Bahkan kondisi orang yang kekurangan harta pun akan syukur karena pandai bersyukur. Sebenarnya nampaknya harta kurang, kesehatan berkurang, tapi selalu syukur saja kan tadi, contoh tadi. Selalu bersyukur, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Itu orang yang pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur, meskipun berlimpah harta, Allah kasih rezeki yang begitu banyak, kesehatan yang selalu terjaga, pangkat jabatan yang tinggi, namun nggak pandai bersyukur, ya merasa kurang terus, kurang dan kurang terus. Contoh, ketika ada BLT dan semacamnya yang dilewatkan PRT, itu kan banyak orang yang ngaku miskin itu, miliarder ngaku miskin, milioner ngaku miskin, banyak ngaku miskin. Enggak di sini, daerah-daerah banyak seperti itu yang ngaku miskin. Ketika PRT dan PRI mengambil kesepakatan bahwa yang menerima bantuan ini harus rela rumahnya dikasih stiker besar bertuliskan warga miskin mendapat bantuan. Begitu baru mau nolak, nggak mau dikasih stiker, tapi bantuannya harus minta. Kalau nggak dikasih marah-marah dengan PRT, marah-marah dengan PRI. Itu banyak yang ngaku miskin ketika bantuan dari pemerintah datang seperti itu. Terjadi di beberapa daerah sana, daerah teman-teman saya jadi RW, jadi RT, jadi penggawa itu pada bercerita begitu. Kalau sudah ada kesepakatan, buat stiker besar, tempelkan di rumahnya warga miskin yang mendapat bantuan. Begitu menolak, nggak mau dikasih stiker, maunya uangnya saja, bantuannya saja. Na'udzubillah ini dari itulah penyakit tamak, penyakit yang menghambat, menghalangi rasa syukur pada Allah SWT. Lawannya adalah qanaah, nrimo ing pandum, rela menerima pemberian Allah, nampa bawahi Gusti, ini sing qanaah. Itulah yang bersyukur. Jadi penyakit tamak itulah yang menyebabkan orang jadi kikir dan menghalangi sifat syukurnya. Oleh karena itu, jadilah kita orang kaya yang pandai bersyukur. Sibukkan jiwa kita, sibukkan rohani kita, sibukkan hati kita dengan hal-hal yang positif,
yang membuat kita tambah pahala dan mendapat rahmat Allah serta diampuni dosa-dosanya. Sibukkan dengan itu. Mari saya sampaikan, ciri-ciri orang yang didekati oleh Allah adalah dia disibukkan oleh Allah dengan hal-hal yang baik dan amal soleh. Itu ciri tanda orang yang didekati oleh Allah, sehingga dia makin dekat dengan Allah. Sebaliknya, ciri-ciri orang yang dijauhi oleh Allah adalah orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, gak mendatangkan pahala, yang mubazir, yang sia-sia, sibuk banget. Tapi kesibukannya itu tidak mendatangkan pahala sama sekali, tidak memberikan manfaat pada sekitarnya, hanya main-main belaka. Itulah ciri-ciri orang yang dijauhi oleh Allah SWT. Malam ini temanya adalah fadilah dari sedekah. Dari kitab tangki ini temanya adalah fadilah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u asyara bab sing kaping 17 fi fadilati shadaqati ing dalem martelake fadilahe sedekah. Sudah masyhur kita sering mendengar bahwa sekali sedekah Allah berikan pahala 10 kali lipat kebaikannya. Sedekah sekali Allah berikan pahala 10 kali. Tapi kalau ngasih utang, piutang sekali utang dilipat dari 18 kali pahalanya. Nek ngutangi, beda dari ngutangi memberikan piutang. Dengan memberikan sedekah, pahalanya banyak sih ngutangi. Memberikan utang. Tapi ya itu tadi, ketika ada orang utang, ya diperhitungkan dulu. Oh, ini utang kira-kira dia perhitungan saya dia dapat nyaur membayar. Begitu diberikan piutangnya, dia terima, ternyata tempo yang dijanjikan dia dibayar-bayar. Ya, kalau sudah jatuh temponya dia dibayar, yang memberikan piutang sudahlah mengikhlaskan itu sebagai sedekah. Kalau dia jatuh temponya sudah nggak bayar, kita niat ikhlas sebagai sedekah kita, maka kalau kita misalkan ngutangi 100.000, berarti kita sama dengan bersedekah seharinya 100.000. Kalau temponya 1 bulan nggak bayar, berarti kita tiap hari 100.000 kali 1 bulan itu. Kalau temponya dijanjikan 1 tahun, berarti kita sedekah dalam setahun tiap harinya 100.000 itu. Sehingga lipat gandanya sampai 18 kali. Dilipat gandakan 18 kali. Sehari 100.000, pahalanya 100 kali 18. Ya Allah, begitu lipat ganda. Jadi mempiutangi. Lah kalau ternyata lain waktu kok dia tetap bayar utangnya, ya sudah, kemarin jangan lewati jatuh tempo, jangan menjadi sedekah kita kemarin. Ini kembali aja, alhamdulillah rezeki bagi kita. Kembali lagi, dia mau bayar utang berarti rezeki kita. Itulah kelebihan ngutangi. Ngapain utang? Biasanya kan utang itu angel. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, jaga Abu Hurairah, la turaddu sailu walau kana kafiran. Jangan menolak pengemis walaupun yang ngemis itu bukan orang Islam. Dah kamu ketahui dia itu orang non Islam atau kafir. Namun kita jangan nolak pengemis itu. Sadar satu diri dari Abu Hurairah. Nah, boleh jadi pengemis itu adalah orang yang diutus oleh Allah, digerakkan hatinya untuk mengobati sakit kikir kita ini, sakit bakhil pelit kita ini. Dengan cara Allah utus gerakan pengemis datang ke rumah kita minta-minta, karena kita ternyata ada penyakit bakhil kikir di dalam tubuh kita yang gak terasa. Itu kan penyakit hati kan yang merasa orang lain, pemiliknya, pasiennya gak merasa dia sakit. Sehingga Allah gerakkan, datangkan pengemis. Itu bisa jadi begitu, Allah mendatangkan pengemis karena Allah ingin mengobati penyakit bakhil atau pikir yang kita miliki, yang sudah waktunya untuk diobati, waktunya sedekah, sehingga datanglah pengemis. Namun yang kita sayangkan adalah
sekarang ini setelah diteliti, diberitakan, di-share, banyak miliuner, miliarder yang jadi pengemis. Dituruti ke rumahnya ternyata megah, rumahnya megah, mewah. Dia seorang, mobilnya juga mewah, motornya mewah, tanahnya luas. Namun dia mengambil profesi sebagai pengemis, sehingga pemuda melarang kita membeli pengemis yang di jalan itu dilarang. Kalau membeli pengemis di sanksinya apa? Tahu Pak? Didenda 1 juta. Karena itu memprihatin dengan kondisi yang seperti itu, suka mengambil profesi sebagai pengemis. Sebenarnya dia kaya, tapi ya tadi penyakitnya adalah tamak, tadi serakah, rakus itu tadi penyakitnya, dan bakhil atau pikir itu tadi. Sebenarnya pengemis itu adalah profesi yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang hormati hadirin al-hadirah rahimakumullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tamna'u maitatasu. Sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Ya, kita kan tidak ingin mati buruk. Seperti tadi selesai bacaan, ya Allah, inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, kami jamaah semua ini menghendaki husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami semua jamaah ini tidak ingin su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Dan keadaan jelek itu tidak dalam keadaan beriman, tidak dalam keadaan Islam, apalagi dalam keadaan yang memalukan. Jika meninggal sampai keluarganya, anggota keluarganya malu, meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik. Seperti itu. Sedekah ini bisa mencegah kematian buruk, sehingga harapan kita bisa husnul khotimah, syukur saat meninggal kita saat sedang beramal soleh, sedang zikir, sedang ngaji, sedang sholat, sedang puasa, pokoknya sedang beramal soleh lah, sehingga berakhir mampu mengakhiri kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya. Man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadirin rahimakumullah, qala Rasulullah SAW dawuh, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa sadaqul alaniyati junnatun minan nar. Sedekah sir dirahasiakan itu memadamkan murka Allah. Murka Allah. Dan sedekah yang terang-terangan terbuka merupakan perisai dari api neraka. Jadi APKB, sedekah yang rahasia api, sedekah yang terbuka di hadapan orang banyak ya api semuanya. Yang dirahasiakan memadamkan murka Allah, yang terbuka yang ketahuan orang lain itu akan menjadikan perisai dari api neraka. Yang penting hati tidak iringi sedekah itu dengan riya atau pamer. Ketahuan orang nggak apa-apa lah. Saya pun mlebu kota kita mau apa sih, nggak ada yang rasa pamer, nggak ada rasa riya atau pamer. Saya pun pamer ke rasa itu sedekah. Sebenarnya ikhlas. 100.000 masuk ke, tapi ada diiringi riya, ya dan salah rasa pamer. Yang penting kita orang apa-apa, yang penting tidak ada rasa riya, tidak ada rasa pamer, kita akan jadi perisai dari api neraka. Seperti wakaf, terang-terangan kan wakaf. Infak, aku bantu semen Pak, aku bantu pasir Pak. Itu kan terang-terangan, nggak umpet-umpetan. Masuk bantu pasir, umpet-umpetan, bantu semen, umpet-umpetan, kan terang-terangan. Nah itu sedekah yang terang-terangan akan menjadi perisai dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban nasu. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. 70 pintu keburukan. Boleh jadi keburukan dari sisi mata. Waduh, mataku tuh gak bisa dijaga, sukanya lirik sana lirik sini. Apalagi kalau ada yang haram pengen tak lihat terus, yang dilarang itu pengennya mengundang. Ini mata ini memang tempat
yang sangat banyak mendatangkan dosa, mendatangkan keburukan. Ya, sedekah itu bisa menutup 70 keburukan. Pendengaran, mungkin keburukan pendengaran kita, keburukan dari lisan, keburukan langkah kaki, tangan, keburukan dari nasib kita. Ada yang petani yang gagal panen, pedagang kurang beruntung, wabah melanda dan sebagainya. Nah, itu akan tertolak dengan sedekah itu, tentang dengan sedekah itu. Karena sedekah bisa menutup 70 pintu keburukan. Nah, sedekah itu kadang-kadang susah untuk, berat untuk dilakukan dengan ikhlas dan ihsan, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyaqi tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian ittaqun nar, dengan api neraka, walau bisyaqi tamratin, walaupun dengan sedekah sebutir kurma atau setengah kurma, separuh kurma. Fa illam tajidu, maka jika kalian tidak mampu melakukan yang itu, nggak mendapatkan kurma atau sedekah yang kecil itu, fa bi kalimatin thayyibatin, sedekahlah dengan kalimat yang baik. Contohnya kalimat yang baik yang memberi nasihat, berkata yang santun, ngajak, ayo ke masjid zikir, ayo ke majelis sholawat, ayo ngaji. Ini di kalimat-kalimat yang baik, mendoakan orang dan doa-doa yang baik, tidak membentak pengemis, diberikan arahan yang baik, diarahkan, mohon maaf ya, ini di rumah saya nggak ada apa-apa sama sekali, hanya ada air putih, tidak punya apa-apa, di rumah uang nggak ada, harta pun nggak ada, mohon maaf ya. Tidak dengan membentak pengemis. Jadi itu sedekah dengan kalimat-kalimat yang baik, menunjukkan orang ke arah jalan yang dia inginkan. Pundi to Pak jalannya Pak? Pak RW itu mereka lewat grafikan dengan lalang mereka. Nah, ini sedekah dengan kalimat yang baik. Terus menangi bersama Masjid Ar-Rahman dan juga menjelang minggu. Iya Pak, minggu lebet ngetan. Niku makin dengan tangkatan niku jadi panggil namanya Pak RW. Nah, itu sedekah dengan kalimat yang baik. Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il walil fa innal hirman aqallu minhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian itu merasa malu untuk memberi yang sedikit. Aku izin mengei tapi duit sidik tok aku izin. Jangan merasa malu untuk memberi sedikit. Ya kayak enak oke kok. Aku main sidik tok izin tok aku iso ngei mesmene tok izin aku. Kakak kan. Kejurannya jangan kalian merasa malu untuk memberi sedikit, karena sesungguhnya yang tidak memberi itu lebih sedikit gajinya, lebih sedikit daripada yang memberi sedikit. Artinya kan pahalanya lebih sedikit aja nggak memberi. Nah, jadi yang tidak memberi itu jauh lebih sedikit, lebih kecil dibanding kami yang memberi sedikit. Maka jangan malu kalau kamu memberi walaupun hanya sedikit, jangan malu. Kuatku hanya 2,5 juta, ya sudah 2,5 juta dikasihkan. Aku hanya bisa memberi 250.000 kok, ya sudah nggak apa-apa. Aku hanya bisa memberi 25.000, ya sudah nggak apa-apa. Aku hanya beri 2.000, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sedekah sedikit, jangan malu memberi sedikit, karena yang tidak memberi itu malah jauh lebih sedikit daripada kamu yang tidak memberi sedikit. Karena Rasulullah begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naharo sa'ilan naharatul malaikah yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membentak pengemis, peminta-minta, maka besok di hari kiamat akan dibentak oleh malaikat juga. Dibalas malaikat bentak-bentak. Jadi dunia kita kalau pengemis, yang akhirat dan bentak-bentak oleh malaikat. Ya Allah, iya jangan bentak malaikat. Alhamdulillah ini dari buku betul awal itu betul. Buku bisa sedekah dengan
kalimat yang baik, tidak hendak mengemis. Karena sedekah itu termasuk perbuatan mulia yang menjadi tameng kita dari api neraka, juga tameng dari azab kubur. Sedekah itu, mari kita sedekah semampu kita, walaupun hanya dengan sepotong roti, sebutir kurma, atau hanya sebuah mangga, sebuah apalah yang kita punya, sekeping 500 diberi pada Pak Oga di pinggir jalan, hanya pada tanpa Pak Oga pun bisa lewat, tapi kadang-kadang ya karena niat sedekah, atau hanya sekeping 500 rupiah. Wa qala sallallahu mahrul huril ain qabdatut tamri wa falqul khubur wa falqul khubzi. Kata Nabi SAW, mas kawin bidadari itu segenggam kurma dan sepotong roti. Maksudnya sedekah sepotong roti itu bisa menjadi mas kawin untuk bidadari surga maksudnya. Jadi bukan terus hanya segitu saja untuk mendapatkan bidadari surga, enggak. Maksudnya ya, meskipun hanya sepotong roti sedekahnya itu bisa menjadi mas kawin untuk bidadari surga nanti. Didatangi surga, di surga ketemu dengan bidadari. Pak, aku ketemu bidadari ya Pak, aku kan perempuan Pak. Yang bidadari laki-laki Pak, ya kami jadi bidadarinya lah. Ibu jadi bidadarinya nanti. Yang perempuan jadi bidadarinya. Karena bidadari tercantik adalah istri kita. Bidadari tercantik adalah istri kita. Meskipun nanti akan datang bidadari yang lain, yang mana yang waktu di dunia tidak punya pasangan, ya jadi bidadari yang lain di surga itu nanti. Maka Rasulullah mana kasomalun min sodakotin, tidaklah berkurang satu harta karena disedekahkan. Enggak kurang lah, jangan khawatir kurang. Kalau bersedekah itu jadi kurang, jangan khawatir harta kurang. Justru dengan sedekah harta akan bertambah. Apalagi janji Allah itu lain sekartum. Nah, bersyukur Allah akan menambah terus. Ya, cerita yang populer yang sudah hafal dan sering mendengar adalah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang bosan kaya pengen miskin. Sebaliknya kalau sahabat kan bosan miskin pengen kaya, setelah kaya nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Kalau Abdurrahman bin Auf kan balik, bosan kaya pengen miskin, minta nasihat dari Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar kabar dari Rasulullah tadi di masjid tadi, Rasulullah mengatakan bahwa yang masuk surga duluan orang-orang miskin, orang kaya belakangan. Lah aku kan kaya Rasulullah, aku nanti surganya belakangan. Aku pengen miskin Rasulullah, gimana cara jalan miskin agar gak ketinggalan masuk surganya nanti? Gampang Abdurrahman. Gimana Rasulullah? Kau bagikan hartamu itu kepada orang-orang yang kamu miskin, bagikan aja. Begitu Rasulullah? Iya ya. Baik Rasulullah, akan melaksanakan. Abdurrahman bin Auf terus segera datangi penjaga kebun kurmanya, penjaga kebun anggurnya, penjaga kebun sawitnya, semua didatangi untuk dipesan. Nanti kalau ada orang lewat, bagikan buah-buahan itu pada orang-orang itu, suruh ambil sendiri sepuasnya. Kaget yang jaga kebun semuanya. Loh, ada apa itu Roman? Enggak apa-apa, pokoknya bagian aja sesukanya. Syukur kamu nganterin bagian pada mereka. Kenapa itu Roman? Enggak apa-apa, pokoknya bagian aja sesukanya, suruh ambil sendiri sepuasnya. Yang jaga kandang sapi, yang jaga kandang onta jadi pesen, yang jaga kandang domba jadi pesen nih. Bagikan pada orang yang mau. Siapa saja mau yang lewat juga boleh, antar ke rumah juga boleh. Suruh ngambil sepuasnya, semaunya, jangan hanya sedikit. Yang jaga gudang segitu, bagikan tuh harta yang ada di gudang itu pada orang-orang yang mau. Sana kebagikan. Kaget semua petugas-petugasnya. Lain hari dicek lagi, gimana? Ada yang kau bagikan? Sudah kebagian? Penjaga otak, sudah kebagian belum? Sudah Abdurrahman. Tadi hanya satu onta yang laku, yang mau. Suruh lebih dari satu nggak mau. Loh kok hanya satu? Lah nggak ada yang mau Abdurrahman, hanya satu yang laku. Tapi maaf Abdurrahman, maaf. Tadi malam itu onta yang ambil melahirkan 10, ada 10 yang melahirkan ini.
Jadi tetap banyak lagi ini. Begitu kan domba, kandang sapi. Gimana? Dombanya ada begitu. Sudah terima tadi siang, hanya laku 10 yang bisa bagikan. Tapi maaf, tadi malam ada yang lahiran 100 domba yang lahir tadi malam. Tapi 100 ekor nih. Nah, rekor lagi. Ya, kalau begitu banyak aja, bagi semuanya aja. Biar nggak penuh kandangnya, biar nggak sesak, bagi semuanya. Makin hari makin banyak dibagi, makin banyak yang lahir, makin sesak kandangnya, makin bingung Abdurrahman bin Auf. Sehingga sempat lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah laksanakan nasihat Rasulullah agar saya miskin, saya bagi-bagikan. Gimana Rasulullah kalau saya bagikan malah tambah banyak? Gimana? Saya bagi 10, lahir 100. Saya bagikan 5, lahir 50, tambah banyak, tambah sesak kandangnya. Terus gimana Rasulullah saya miskin? Dah Abdurrahman, kau terima saja takdir Allah itu. Memang kau ditakdirkan oleh Allah tidak bisa miskin. Kau harus kaya. Namun kau harus rajin sedekah, rajin zakat, ikhlaskan semuanya. Ketika zakat, ikhlaskan semuanya dan gunakan semuanya untuk perjuangan Islam ini agar nanti kamu bisa ke surga tidak terlambat, bisa di belakang, bisa bareng-bareng. Memang harta yang kita cintai adalah harta yang kita bawa mati. Namun harta yang kita bawa mati tidak bisa dibawa sendiri, harus dititip ke orang. Kalau yang mau kita bawa sendiri nggak akan sampai ke akhirat, hanya sampai ke warisan saja. Harta yang kita cintai adalah harta yang kita bawa mati. Cara bawanya harus dititipkan, nggak bisa dibawa sendiri. Mosok arep mati ribet segera apa bujune senak mati itu kubur sekalian ya gambar itu ya. Mas-masan ini hartanya kubur sekalian ya. Oh, nggak bisa. Harta yang dicintai harus dititipkan agar sampai ke akhirat nanti. Para ulama yang hormati Bapak Ibu sedaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallam as-shadaqatu syai'un 'adzimun. Qalaha salasan. Kata Nabi, sedekah itu sesuatu yang besar. Sedekah itu sesuatu yang besar. Sedekah itu sesuatu yang besar. Nabi menyampaikan itu sampai 3 kali, diulangkan 3 kali. Sesuatu yang besar. Karena tadi hikmahnya sangat besar luar biasa tadi. Hikmah yang sangat besar tadi, menjadi tameng di alam kubur dari panasnya kubur, jadi tameng di api neraka, jadi pengendali murka Allah. Allah tambah lagi titipan harta itu karena disedekahkan. Sangat besar hikmahnya. Apalagi kalau sedekahnya kepada orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, itu dilipat gandakan lebih banyak lagi pahalanya dibanding dengan sedekah dengan orang lain. Pada orang tua kita itu jauh lebih banyak pahalanya. Pada saudara kita yang dekat dengan kita lebih banyak saudaranya pahalanya. Pada para kiai yang berjuang di jalan Allah, kiai kan radu kerja kiai, gak punya gaji. Jadi sedekah itu untuk kebutuhan hidup mereka para kiai. Itu ya pahalanya lebih besar dibanding kita sedekah biasa pada orang-orang yang di pinggir jalan itu, atau sedekah pada, apalagi sedekah pada orang yang lebih kaya itu ya kecil lah pahalanya sedekah pada orang kaya, pada yang lebih kaya. Maksud saya sedekah dengan bapak gubernur, saya sedekah pada bapak wali kota, itu lebih kaya dari saya. Jadi pahalanya tentu sangat kecil sekali lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umr. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur, tambah panjang umurnya, bala tertolak karena sedekah. Abu Hurairah pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perbuatan saya itu benar dengan memberi sesuatu harta kepada pengemis yang kafir? Iya, kata Rasulullah, naam, karena mereka juga makhluk Allah. Mereka juga makhluk Allah. Dan sedekah itu kan asal dari Allah Maha Rahman. Yang kau sedekahkan dari Allah Maha Rahman, pada makhluk Allah juga.
maka nggak apa-apa, boleh. Bisa juga sedekah dengan binatang. Ini paling ikhlas itu biasanya. Sedekah kucing ikhlas biasanya. Sedekah kita ikhlas banget biasanya. Sedekah kita karo kucing, sedekah karo burung, sedekah dengan binatang di tempat lain. Ada orang sekalian sedekah kucing ada tuh. Nah, sering dengan jumpai sih. Atau dia sendiri pelakunya itu. Dan sering saya lihat itu di pinggir jalan bawa makanan kucing, terus ditaruh sini, biasanya itu kadang dibawa di bak sampah itu sana, bak sampah yang sampahnya di bak sampah sana itu. Taruh sebelah sini, sebelah situ, jadi taruh makanan kucing-kucingnya, terus pada berdatangan makan di situ. Itu sedekah dengan binatang. Sedekah semampu kita, dan binatang itu juga ikhlas, Allah memberikan pahalanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terkenal kedermawanannya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang menjadi menantu Rasulullah SAW inilah yang sangat terkenal kedermawanannya. Beliau sangat mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Rumah kekurangan, keluarga kekurangan, nggak apa-apa. Yang penting orang lain saya dahulukan, dipentingkan, didahulukan. Bahkan sampai-sampai orang yang menerima sedekah dari Ali bin Abi Thalib pun kadang-kadang ada yang tidak tahu kalau itu sedekah dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang nggak tahu, karena pernah terjadi Ali bin Abi Thalib asik di kebun mencangkul dengan keringat payah begitu, bercucuran, capek sampai menjelang maghrib masih di kebun. Sementara hartanya diserahkan pada orang untuk biaya buka bersama. Sampai orang yang buka bersama itu memikirkan ngambilkan takjil itu tadi untuk mau diserahkan pada orang yang di kebun tadi. Karena ngambilin nggak tahu bahwa yang di kebun tadi adalah Ali yang memberikan sedekah itu, nggak tahu. Sampai orang yang takjilnya mau tak antar ke itu, di sana ada kasihan sakit, orang miskin di sana di kebun. Sampai sore gini belum pulang, masih di kebun, belum buka, dia nggak bawa bekal sama sekali, nggak ada bekalnya. Sampai ada yang mengambilkan mau diberikan. Setelah diambilkan, dibawa ke sana, baru ada yang menegur, mengingatkan, ini orang yang sedekah ya, ini otaknya, ini otaknya. Saya nggak ketahuan orang saking dermawanannya mementingkan orang lain. Itulah sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi kadang-kadang kalau Rasulullah SAW ada datang pengemis, kebetulan di rumah Rasulullah nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa sama sekali, kan Rasul pernah seperti itu, nggak punya apa-apa, diarahkan ke Bilal bin Rabah, bendahara negara. Kok bendahara nggak punya apa-apa? Pengemis diarahkan ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak punya apa-apa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan, Fatimah juga menyampaikan, wahai Ali, ini ada orang minta-minta di rumah kita nggak punya apa-apa, hanya punya sedikit makanan untuk anak kita. Apa pesanan Sayyidina Ali? Tidurkan anak-anak, dikeloni, jak turu, benar ngerti, benar jak turu. Anak ditidurkan, makan secil itu berikan pada pengemis. Ya Allah, luar biasa kedua Sayyidina Ali itu mengutamakan orang lain. Makanya itu kehebatan Sayyidina Ali yang dermawan, yang betul-betul mengamalkan perintah Rasulullah, jadi menantu Rasulullah seperti itu. Sampai anaknya lapar, turun keloni anak itu keloni beturu. Ini kayak pengemis baik, pengemis seperti itu. Pernah juga dari sama sekali ada apa-apa, air putih pun nggak punya apa-apa. Ditengok-tengok carinya di rumah hanya punya kalung peninggalan ibunya Khadijah. Fatimah berikan kalung itu pada pengemis. Wah, gembira sekali pengemis, dikasih kalung emas oleh Fatimah Azhar, istri Ali bin Abi Thalib. Gembira banget tuh, saking senangnya. Wah, sudah ini cukup untuk makan, cukup untuk ongkos pulang, cukup untuk berpakaian ini. Sampai ditenteng kalungnya. Di perjalanan ketemu dengan sahabat Nabi yang kaya raya. Mau bagaimana kalungnya itu? Jual ya? Iya, aku tak jual nih. Saya beli. Kalian saya beli. Dibeli kalungnya, dibeli. Wah, senang dapat uang banyak, senang pergi. Yang membeli kalung datang ke Rasulullah.
ya Rasulullah, aku ingin sedekah kalau ini pada Rasulullah. Rasulullah kaget tuh, kok persis dengan kalau istriku dulu. Rasulullah kasih pada Fatimah lagi, Fatimah, ini ada orang ngasih kalau pada kita, saya padamu. Fatimah kaget lagi loh. Ini kalau yang kemarin kamu situ sampai sini lagi terima Rasulullah. Inilah kalung yang membawa berkah. Si pengemis tetap dapatkan harta yang banyak, kalung kembali lagi kepada Fatimah pemiliknya lagi. Itu kisah nyata yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Para yang hormati, demikian bab yang ke-17 tentang fadilah sedekah yang bisa saya bacakan, dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari penyakit tamak, terhindar dari penyakit pikir. Kita mampu bersedekah semampu kita, tidak bisa bersedekah dengan harta, bisa bersedekah dengan apa saja, entah itu bersedekah dengan nasihat, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan senyum, bersedekah dengan apa lagi? Ya semampu kita. Yang penting kita berusaha untuk mampu bersedekah dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Kiranya kita akhiri. Sekian kita tutup dengan baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Usikum nafsi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.